to tamo poti mandago. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak-bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat para pimpinan instansi vertikal lainnya, para pimpinan bank, perusahaan umum air minum, hadir bersama kita dari Kementerian Agama, para pimpinan organisasi perangkat daerah beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor, para camat, lurah, rekan-rekan insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Berkaitan dengan COVID-19 ini sangat menyulitkan pergerakan kita. Sejak COVID-19 ini, dana alokasi umum yang biasanya sisanya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat itu terpotong. Hingga saat ini kurang lebih 14%. Tahun lalu di kisaran 10-11%, lebih dari 10% ya. Dan tahun ini kembali dipotong 4%. Itu berarti bahwa dana alokasi umum yang diperuntukkan untuk membayar gaji aparatur sipil negara saat ini hampir-hampir tidak bisa mencukupi. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memberi dampak besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat, termasuk rakyat kita. Perekonomian macet, rakyat kita betul-betul mengalami kesulitan-kesulitan. Bila kita coba melakukan survei di pasar-pasar, kita akan menemukan keluhan dari para pedagang.
Omset penjualan mereka turun drastis. Yang biasanya per hari bisa sampai 1 juta, sekarang ini untuk dapat 100.000 pun sulit. Itulah gambaran kondisi ekonomi kita saat ini. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, tentu saja kita tidak boleh berhenti, karena kebutuhan rakyat tidak bisa ditunda, terutama berkaitan dengan kebutuhan perut mereka. Tidak bisa ditunda. Kewajiban kita yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan ini harus bisa memberikan jaminan agar supaya kehidupan ini tetap terjaga. Kebutuhan masyarakat, terutama sandang, pangan, itu betul-betul harus kita jamin untuk bagaimana bisa mencapai apa yang saya sampaikan tadi. Semua peluang-peluang yang ada harus betul-betul kita. Pendek kata, hari-hari ini tidur kita harus semakin kurang. Kita harus terus-menerus berpikir apa yang bisa kita lakukan agar supaya masyarakat yang sudah terkena dampak COVID-19 ini tidak semakin menderita. Saatnya sekarang ini kita dituntut oleh negara, kita dituntut oleh Ibu Pertiwi untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi bangsa ini. Kalau beberapa tahun sebelumnya kita sudah menikmati begitu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara kepada kita, maka hari-hari sulit seperti ini saatnya kita memberikan apa yang kita miliki, apa yang terbaik yang kita punyai untuk bagaimana mengawal, menjaga negara ini, menjaga daerah ini, menjaga rakyatnya, agar supaya tidak semakin terperosok yang pada gilirannya melahirkan penderitaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua berharap tentu saja agar supaya kondisi semacam ini segera berakhir, segera pulih, sehingga kita bisa menata kembali dengan baik apa yang mestinya kita lakukan. Kita kembali kepada program-program kita. Terjepit semacam ini, kita tidak boleh mengalah. Apa yang sudah kita sepakati, yang menjadi komitmen kita, yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, harus kita upayakan. Karena hanya dengan mewujudkan itu, beriring kesejahteraan masyarakat. Program-program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah harus kita upayakan. Karena saat ini kita sudah berada di tahun keempat, dan tahun 2022 kita sudah berada di tahun terakhir atau tahun kelima. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2020 telah kita lalui.
Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kita semua, terutama para pimpinan organisasi perangkat daerah, para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena di masa sulit itu kita telah membuktikan bahwa kita mampu melewati masa-masa sulit itu. Harapan kita di tahun 2022 ini, 21 ini, kita pun masih bisa melewati. Berapa target RPJMD kita tercapai, bahkan melewati target. Sulit seperti inilah semua potensi yang saya katakan tadi kita manfaatkan. Alhamdulillah, dengan kerja keras kita semua, kita masih bisa mempertahankan, mengamankan ketahanan pangan kita. Produksi hasil pertanian kita meningkat. Produksi jagung kita meningkat melewati target 100.000 ton menjadi 117.000 ton. Produksi beras kita pun mencapai angka yang cukup menggembirakan. Kalau kita bandingkan dengan konsumsi beras kita yang kurang lebih 14.600 ton per tahun, maka produksi beras kita tahun 2020 sudah berada di angka 25.000 ton. Jadi ada selisih kurang lebih 8.000 ton kelebihan. Kerja-kerja semacam ini harus terus-menerus kita baca, harus menerus kita lakukan, agar supaya ketahanan pangan ini bisa betul-betul kita jaga secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pemerintah pusat telah menetapkan 3 strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Strategi pertama adalah strategi penanganan langsung masalah COVID-19 berkaitan dengan sektor kesehatan. Strategi kedua adalah bagaimana mengamankan jaring pengaman sosial dengan berbagai bentuk bantuan langsung terhadap masyarakat. 3 strategi ini sesuai dengan perintah, kita harus melakukan refocusing anggaran. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua kepentingan-kepentingan yang kita anggap bukan prioritas utama, kita harus potong. Kita harus betul-betul mengetatkan ikat pinggang yang sudah ketat, sehingga napas kita mungkin sudah tersengal-sengal. Tapi tidak apa-apa, harus kita betul-betul lakukan itu. Ya, saya tahu persis para pimpinan OPD banyak yang merasa kurang nyaman kepada ketua Bapeda, kepala Bapeda. Karena kepala Bapeda akhir-akhir ini bertindak seperti algojo. Kalau dia sudah panggil kepala dinas, apalagi yang bisa saya potong dari kamu. Karena itu tadi, untuk bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga apa yang saya sudah sebutkan tadi. Tidak apa-apalah, tahun ini, tahun depan juga mungkin kita masih mengetatkan betul ikat pinggang kita. Tapi insya Allah, bila situasi ini sudah normal kembali, maka keadaan normal pun akan kita berlakukan. Strategi dalam penanganan COVID harus betul-betul kita sukseskan. Termasuk yang sekarang ini kita lakukan vaksinasi terhadap masyarakat, kemudian penanganan, pengendalian penularan COVID-19. Itu kita susun dan kemudian kita kawal dengan pembiayaan
yang diperlukan. Fasilitas-fasilitas kesehatan kita harus kita siapkan. Mulai dari pelayanan primer, puskesmas membantu puskesmas, sampai kepada rumah sakit harus betul-betul kita siapkan agar supaya tidak ada masyarakat yang memerlukan bantuan itu tidak terbantu. Bahkan saya sudah memerintahkan kepala dinas kesehatan, ada 3 unit ambulans baru kita, 3 atau 4 unit ini segera dioperasikan untuk pasukan gerak cepat. Jadi kita tidak lagi pasif, tapi aktif. Bikin sekarang ini pos untuk apa namanya, PRC atau apapun namanya, ya. Cantumkan nomor telepon, kemudian siapkan 24 jam beroperasi. Dimanapun, kapanpun masyarakat membutuhkan, kita segera bergerak. Kalau memang sulit kita pusatkan, kita bagi 3 lokasi, 3 wilayah, dan kemudian kita backup dengan pendanaan yang cukup. Saya tidak mau nanti sudah ada keluhan masyarakat dan ternyata kemudian sopirnya tidak bisa jalan karena bahan bakar tidak ada, atau karena honor sopirnya kasihan tidak dibayar. Kendala-kendala teknis seperti ini harus betul-betul kita antisipasi. Jika ambulans ini standby, kita bagi 3 wilayah atau 4 wilayah, dan nomor teleponnya kita cantumkan. 1 kali 24 jam standby untuk melayani masyarakat. Dimanapun masyarakat perlukan, segera instansi-instansi atau OPD yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, segera, jangan tunda-tunda, karena perut itu tidak pernah ditunda. Kebutuhan perut itu tidak bisa ditunda. Segera lakukan program-program yang memang sudah harus dilakukan. Pengalokasian anggarannya sudah betul-betul dilakukan dan digunakan seefisien mungkin. Bagaimana memberikan afirmasi kepada masyarakat agar supaya produktivitas mereka betul-betul meningkat, terjaga, dan nanti berakibat pada penghasilan mereka. Apa yang perlu dibantu. Kemudian kita juga berharap UMKM betul-betul digerakkan. Dinas Koperasi bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana agar semua produk-produk lokal kita ini bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Kalau boleh, semua kebutuhan kita penuhi sendiri. Kalau kita butuh beras, tidak usah kita beli di luar. Kita bisa penuhi kebutuhan beras kita. Kita butuh sekarang ini ayam potong, kita beli sendiri. Kita sudah punya produksi ayam potong. Telur kita beli sendiri. Jangan lagi semua dibeli di luar. Karena kapan bapak-bapak memberikan kelonggaran, barang-barang luar masuk, maka itu akan memperberat perekonomian kita. Akan terjadi apa yang disebut dengan capital outflow. Pelarian modal, keluarnya uang, sementara uang ini begitu kecil. Begitu sih. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pemulihan ekonomi. Tunai. Jaring pengaman sosial betul-betul kita lakukan, kita manfaatkan, kita laksanakan sesuai petunjuk. Jangan ada oknum-oknum tertentu yang mau memanfaatkan peluang ini untuk kepentingan dirinya. Sekali lagi saya memberikan catatan khusus terhadap segala bentuk bantuan langsung tunai.
Sebab kalau saya dapatkan, saya tidak segan-segan segera melaporkan ke Pak Polisi atau Pak Jaksa. Ya. Karena pada masa sesulit ini, bila mana ada yang ingin memanfaatkan bantuan langsung tunai, itu sudah kejahatan luar biasa. Ya, sudah merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, dinas-dinas yang betul-betul menangani BLT ini, kartu sembako, PHK, betul-betul ditangani dengan baik. Jangan sampai membuka ruang terjadinya upaya-upaya untuk menurut keuntungan. Apa yang diterima oleh masyarakat betul-betul produsen, betul-betul didekatkan dengan konsumen. Jangan lagi ada perantara-perantara yang kemudian mengambil keuntungan dari situ. Ya, tidak boleh lagi ada. Mana itu yang menyiapkan sembako, langsung hubungkan dengan rakyat. Tidak usah pakai perantara-perantara dan lain-lain sebagainya. Yang hanya ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Ya, siapapun. Tidak boleh. Nah, kalau kita masih rantai penyalurannya ini masih panjang, apa yang diterima oleh rakyat itu kadang-kadang tinggal ampas-ampas. Tidak boleh terjadi yang seperti itu. Di bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus terus-menerus berupaya bagaimana membangun suatu pemerintahan yang bersih, good governance dan clean governance. Alhamdulillah, penilaian dari beberapa lembaga, KPK maupun BPK, untuk tahun 2020 kita berada pada posisi yang bagus. BPK melakukan audit dan kembali menetapkan pengelolaan keuangan kita wajar tanpa pengaruh. KPK dengan Monitoring Center and Prevention ada 8 bidang intervensi melakukan penilaian terhadap kita, dan alhamdulillah kita berada pada ranking pertama di Sulawesi atau ranking 51 nasional. Saya sebagai pimpinan daerah berterima kasih terhadap prestasi ini. Karena ada daerah-daerah di sekitar kita masih berada di ranking 430 sampai 470. Kita Kabupaten Buol sudah berada di ranking 51. Setidak-tidaknya untuk ukuran ini KPK melihat pemerintahan Kabupaten Buol sudah menerapkan kaidah-kaidah pencegahan korupsi. Tapi tidak berarti bahwa korupsi sudah tidak ada. Ya, kaidah-kaidah pencegahan korupsi sudah kita lakukan. Atas penilaian BPK dan KPK itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya minta kepada kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan, sebagai pengguna anggaran, mulai dari perencanaan sampai ke tingkat pelaksanaan, agar supaya tidak boleh ada lagi niat mental manipulatif di dalamnya. Tidak boleh ada lagi. Ya, kenapa? Karena BPK sekarang ini dalam pemeriksaan mengatakan kepada saya bahwa untuk pemeriksaan Kabupaten Buol mereka akan menilai betul, bukan nanti pada pelaksanaannya. Ada indikasi, ada niat untuk melakukan manipulasi terhadap keuangan daerah, itu sudah dijadikan temuan. Katakanlah misalnya begini, yang selama ini kita gunakan adalah standar biaya umum. Standar biaya umum itu adalah patokan tertinggi
Bila mana kemudian didapatkan oleh BPK harga pasar di bawah standar biaya umum dan saudara-saudara mengambil standar biaya umum, maka itu akan dijadikan temuan. Yang paling penting adalah harga patokan atau harga pasar. Bila mana terjadi manipulasi, indikasi terhadap kemahalan harga, BPK akan mulai mengevaluasi mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Jadi jangan dikira pengguna anggaran, ya, pejabat pembuat komitmen bisa berleha-leha, ya, bahwa harga yang dia tetapkan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Tidak, saudara-saudara harus betul-betul mencek harga pasar yang sebenarnya, sehingga nanti betul-betul diyakini bahwa harga itu sudah sesuai dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Kita mulai tanggal 26 akan memasuki tahun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Harapan saya, apa yang kita tidak lagi terjerumus pada batu besar. Kita akan tergelincir pada batu kecil. Hal-hal kecil yang kita anggap tidak ada apa-apanya, jangan-jangan justru itu yang menjerumuskan kita. Hal kecil itu ya seperti pembelian kertas dan lain-lain sebagainya. Tolong pengguna anggaran dan BPK, ya, pelototin ini, Pak. Pelototin pembelian barang ini dan kemudian cek harga pasarnya. Jangan kemudian percaya saja sama SBU. SBU-nya 1 rim 50.000. Ternyata di pasar cuma 40.000. Di situ kita bebas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, inilah beberapa catatan saya tidak baca lagi ini. Ya, saya cuma menganggap apa yang penting-penting yang harus saya lakukan. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa resource kita sangat terbatas, sumber daya kita terbatas. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, kita betul-betul mengoptimalkan semua sektor, termasuk partisipasi dari rekan-rekan perbankan. Harus betul-betul kita sudah optimalkan. Peran intermediasi bank saat ini betul-betul kita harapkan. Penyaluran kredit agar supaya sedikit direlaksasikan. Karena kalau ini tetap kalau bank masih menggunakan paradigma lama dalam masa pandemi COVID ini, tentu saja akan menyulitkan kita. Peran bank menjadi sangat penting sekali untuk bagaimana penyiapan sarana produksi kita. Yang kedua, saya masih berharap kepada kita semua untuk betul-betul mempererat ikat pinggang kita, seerat-erat. Makanya yang berkaitan dengan belanja pegawai, belanja pejabat, kalau boleh kita kesampingkan dulu untuk kemudian kita alokasikan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, kita tetap fokus pada pencapaian target-target RPJMD kita, karena itu merupakan janji kita kepada masyarakat, kepada rakyat, untuk bagaimana kita bisa wujudkan. Dan yang keempat, bagaimana tetap kita mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, ya, dengan menerapkan kaidah-kaidah agar supaya penilaian kita dari lembaga-lembaga audit BPK dan lembaga seperti KPK ini semakin kita jaga, bahkan kita tingkatkan lebih baik lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang telah saya berikan, sampaikan. Ucapan-ucapan saya mohon maaf dan terima kasih kepada kita semua, pada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah berpartisipasi, forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua
Pengadilan Agama dan juga aktif bersama kita, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menuntun hati kita, senantiasa menuntun langkah kita, menjaga hati kita untuk tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya